Oh, record nih tadi. Nah, Ada. udah Dah, terrecord ya? Oke, terima kasih semuanya. Kita mulai langsung aja ya. Sebelumnya kan core value ASN ini adalah berakhlak nih, Pak Rizky ya. Jadi kan kalau BUMN tuh akhlak ya, setahu saya. Kalau kita nih berakhlak. Jadi eh, kalau yang apa namanya tuh berorientasi pada pelayanan ya. Terus apalagi tuh ber A ya, akuntabel. Apalagi di sini ada nih. A, akuntabel, K itu kompeten, H harmonis, loyal, dan adaptif serta kolaboratif. Nah, kami ingin menanyakan nih, yang pertama tuh profil singkat Taspen tuh sejarah dan bidang usahanya apa sih? Yaitu bagi yang teman-teman yang belum tahu Taspen itu apa, boleh jelaskan Pak Rizky gitu, sepengetahuan Pak Rizky sebagai calon direktur PT Taspen Indonesia nih. Boleh silakan. Oh, Jul, jelek aja dengan Jambi kok. Jul, Terima kasih Jos. di Suaranya? mana kok nih? Di kos. Iya di kos. Kedengeran nggak suara? Suara kedengaran, cuman gambarnya muka kok peta. Putus-putus maksudnya patah-patah mukanya. Nah, cepat jelaskan lu apa sejarahnya biar aku catat nih. Ah, Kalau enggak sejarah dan secara singkat aja nanti aku ambil dari link yang kau kasih aja nggak apa-apa nih biar lebih cepat. oke. Mungkin sedikit aja ya. Baik perkenalkan, saya Rizky Zulfriandi. Putus-putus. HC dan GA Section Head di kantor. Halo, kedengeran? Halo, kurang jelas tadi, putus-putus. Oke, bentar coba ganti jaringan bentar ya. Boleh, boleh. Ya kan, putus-putus kan teman-teman? Nggak dengar kan? iya putus-putus. Eh, Halo, Jos. Udah aman, Jos? udah ada, aman nih, udah jelas. Oke, baik Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rizky Zulfriandi. Saat ini bekerja di PT Taspen Persero dari tahun 2015. Saat ini menjabat di HC dan GA Section Head di kantor cabang Jambi. Mungkin sedikit terkait dengan Taspen. Taspen adalah sebuah perusahaan asuransi yang dimana mengelola terkait dengan eh, program asuransi untuk ASN dan P3K, di mana kita memiliki 4 program, yaitu tabungan hari tua, pensiun, JKK dan JKM gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin ya kita mempunyai 57 kantor cabang. Kebetulan saya sendiri itu baru setahun di kantor cabang Jambi gitu ya. Nah, untuk apa terkait dengan core values sendiri itu kebetulan kalau untuk ASN itu berakhlak, untuk di Taspen itu kita menganut nilai-nilai budaya dari Kementerian BUMN yang sudah diterapkan di tahun 2019. Jadi sudah 5 tahun, yaitu akhlak gitu. Nah, untuk akhlak sendiri itu implementasi apa namanya akhlak di perusahaan BUMN itu mengacu pada nilai-nilai yang relevan dengan saat ini gitu. Nah, di situ ada yang namanya apa ada
eh, amanah, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kita dituntut untuk eh, terus apa namanya mengikuti perkembangan zaman dengan menganut nilai-nilai budaya tersebut gitu. Mungkin itu profil singkat kita. Mungkin nanti bisa sambil diskusi gitu ya. Gitu. Terus peran strategisnya eh, Taspen nih gimana sih untuk apa namanya eh, untuk Indonesia kayak itu kan Taspen ini ASN ya, untuk ASN kan P3K dan PNS. Nah, untuk Ya, Indonesia betul. peran strategis PT Taspen ini seperti apa? Nah, untuk saat ini Taspen itu mengelola 7 juta peserta ya. Itu yang terdiri dari eh, 4 juta peserta pensiun dan 3 juta peserta aktif gitu. Nah, kita sendiri itu apa terkait dengan pengelolaan asuransi untuk ASN itu eh, kita bekerja sama dengan eh, mitra perbankan dan pos untuk penyaluran pensiun. Nah, untuk peserta aktif kita mengcover empat produk yaitu THT, tabungan hari tua, yang kedua itu pensiun, yang ketiga JKK dan JKM. Nah, untuk dua produk pertama itu THT dan pensiun itu memang sudah ada mandatori atau sudah ada regulasinya dari tahun 1989, 69 sorry. Nah, untuk dua program terakhir yaitu JKK JKM itu baru terlaksana di tahun 2016 PP 70 Junto PP 66 tahun 2017. Nanti mungkin bisa saya share terkait dengan data-datanya ke Suajat untuk bisa dilengkapi lah ya gitu nanti bisa saling sharing. Nah untuk apa namanya eh, terkait dengan pengelolaan program eh, khusus bagi ASN dan P3K ini kita bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu. Jadi ada hak dan kewajiban di mana hak dan kewajiban itu yang perlu sama-sama eh, kita laksanakan gitu ya. Dimana terkait dengan peserta aktif itu ada ketentuan untuk melakukan eh, pembayaran premi di mana yang totalnya itu 8%. Nah, ada juga haknya. Haknya itu ya seperti yang saya sampaikan tadi ada 4 produk di cover oleh 4 produk tersebut. Jadi teman-teman kalau nanti pada saat terjadi masuk masa usia pensiun itu di cover oleh Taspen gitu. Nah, terkait dengan pada saat masih aktif kita juga tetap mengcover yaitu ada terkait dengan THT-nya, ada JKM-nya, ada asuransi dua gunanya gitu. Jadi begitu teman-teman sudah diangkat menjadi PNS itu semua coveran itu sudah masuk lah. Jadi udah di cover oleh Taspen. Jadi jangan khawatir kalau ada terjadi kecelakaan kerja atau ada terjadi musibah ya mudah-mudahan nggak ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Bisa sehat selalu terus sampai dengan masa usia pensiun nanti gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ya, Bang Rizky. Sebelumnya udah saya kirim juga ya pertanyaannya biar agar lebih cepat kita berdiskusinya. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana PT Taspen mengintegrasikan nilai berakhlak dalam budaya perusahaan dalam PT Taspen tersebut itu perusahaan kan. Ya, ya mungkin dari awal pertama sebelum diterapkannya nilai akhlak pada korporasi khususnya BUMN
itu kita masing-masing mempunyai nilai budaya masing-masing gitu. Tapi setelah tahun 2019 sejak Menteri BUMN-nya itu Pak Erick Thohir, itu kita diminta untuk sama rata mengikuti nilai akhlak yang ada di Kementerian BUMN. Jadi memang ada pergeseran atau eh, perubahan budaya pada setiap korporasi di perusahaan BUMN. Nah, bagaimana mengintegrasikannya? Ya perlu adanya memang adaptasi yang pertama, karena ini merupakan sebuah eh, mandatori dan ini perlu penyesuaian. Nah, bagaimana kita melakukan integrasi itu? Kita masukkan dalam program kerja di mana ada yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi itu dari kementerian turun ke direksi, direksi turun ke level di bawahnya sampai dengan ke kantor cabang. Jadi memang itu mekanismenya melalui top to bottom. Jadi instruksi dari atas langsung direct ke bawah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus melakukan eh, penyesuaian dalam nilai-nilai budaya yang baru, yaitu akhlak tadi, gitu. Nah, bagaimana kita melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan memberikan ya, KPI dan melaksanakan KPI yang mengacu pada nilai budaya tersebut, gitu. Pasti Oke. ada pro dan kontra, mungkin tahun pertama dan tahun kedua mungkin itu eh, apa namanya masih dalam tahap penyesuaian, tapi sampai dengan saat ini udah 5 tahun kita tetap ongoing dan terus mengacu pada nilai-nilai budaya itu sendiri. Gitu. Nah, kita lanjutkan jawaban pertanyaan kedua ya. Nanti Ya, kita lanjutkan diskusinya setelah jawaban semua sudah terjawab ya. Eh, Terus ini pertanyaan kedua tuh nilai berakhlak apa yang paling menonjol dan bagaimana sih penerapannya gitu di PT Taspen sendiri gitu kan? nah, kalau yang dibilang paling menonjol itu nggak ada yang paling menonjol karena pada prinsipnya kita mengacu ke semua nilai budaya tersebut gitu. Jadi sama rata. Nah, Bagaimana kita harus amanah, bagaimana kita harus kompeten, bagaimana kita harus harmonis, loyal, dan adaptif, itu sama rata. Itu untuk diimplementasikan di seluruh insan taspen gitu. Karena itu untuk kan kalau SDM itu merupakan aset yang eh, jangka panjang ya. Jadi memang harus apa namanya ditanamkan atau diberikan pembekalan terkait dengan nilai-nilai eh, akhlak tersebut gitu. berarti Nah, seluruhnya ya, berarti seluruh ya, core value kita kan sedang berbicara tentang berakhlak ya. Berarti masuk ya, berakhlak itu masuk di dalam kan orientasi pelayanan itu masuk juga. ya, Karena ya kan masuk. memberikan pelayanan Ya, pada masyarakat kan, kepada para pensiunan. Berarti seluruhnya core value berakhlak ini seluruh seluruh pegawai diwajibkan untuk mentaati dan melakukan dan mengimplementasikan budaya akhlak itu sendiri gitu. oke. Oke, berarti seperti kompeten gitu. Kompeten itu berarti SDM PT Taspenis selalu diberikan pelatihan-pelatihan agar pekerjaannya selesai dengan tepat waktu, Ya, kedisiplinan dan tepat ya dalam mengerjakan sesuatu. Dan baik lagi lainnya begitu contoh juga, seperti harmonis, amanah. saling bekerja sama gitu ya. Ya, balik lagi di mana seperti amanah itu. Jadi setiap insan taspen itu wajib apa memegang teguh kepercayaan yang sudah diberikan oleh perusahaan gitu. Baik dari sisi tugas dan tanggung jawab, baik dari segi jabatan, baik dari segi apapun, wajib mengimplementasikan nilai-nilai amanah gitu. Tersebut. Nah, seperti kompeten.
kompeten, kita juga diwajibkan untuk mengupgrade diri. Jadi maupun secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya secara langsung dan tidak langsung adalah kalau secara langsung itu yang diberikan oleh perusahaan. Ada perusahaan memberikan kompetensi-kompetensi khusus atau sertifikasi-sertifikasi atau pelatihan dan pembekalan. Nah, maupun yang tidak langsung itu kita dituntut untuk cari ilmu di luar. Jadi bisa dengan apa Baca. kesadaran diri sendiri, membaca atau nyari sertifikasi di luar untuk meningkatkan kompetensi itu juga bisa gitu. Nah, terkait dengan nilai akhlak lainnya itu yaitu harmonis, di mana setiap insan taspen itu harus peduli dan menghargai antar sesama. Jadi tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada saling bullying atau karena kita ada punishmentnya, ada konsekuensi dan ada apa namanya, ada punishmentnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang apatis, tidak saling peduli dan tidak saling menghargai gitu. Nah, selanjutnya setelah harmonis itu ada loyal. Nah, loyal ini based on corporate ya, bukan based on personal. Jadi kadang-kadang ada orang loyal itu berdasarkan dengan siapa. Nah, di Taspen dituntut tidak seperti itu. Jadi dia dituntut berdasarkan dengan tugas dan kewajiban dia untuk loyal kepada perusahaan untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Jadi tidak ada kotak-kotak loyal kepada person to person karena berdampaknya akan sangat besar kalau kita loyal kepada satu orang atau dua orang gitu. Karena kenapa? Itu akan membuat blok. Nah, blok itu yang membuat terhambat dalam berkinerja dan bekerja gitu. Karena pada prinsipnya orang itu akan ada namanya ego sektoral. Jadi kalau kita blok-blokan itu akan menghambat semuanya. Jadi kita dituntut untuk loyal kepada perusahaan di mana semua yang kita lakukan itu based on kepentingan perusahaan untuk membangun perusahaan untuk memberikan nilai tambah ke perusahaan gitu. Baik, sangat jelas ya. Kita oh ya, saya kan ingin mengingatkan kembali. Ini kan kita pakai Zoom gratis ya, cuma 40 menit. Terus Hmm, mungkin kalau ini sudah habis tiba-tiba nanti saya kirim link kembali ya untuk hmm, masuk. Kalau misalnya ini kan 8 menit lagi sisa. Karena dimulai jam 9 habis 9.40. Jadi nggak apa lanjut aja sampai mungkin habis sendiri ataupun mungkin bahkan bisa pas selesai. Silakan nomor 3 contoh program atau kebijakan nyata yang mencerminkan nilai berakhlak tersebut gitu. Apa aja sih yang diberikan? Contohnya program yang apa yang diberikan? Seperti kayak tadi kan jaminan pensiun THT itu kan program ada 4 produk gitu kan. Tadi itu kan bisa menjadi memang produknya PT Taspen untuk pensiunan kan. kalau ini kalau kalau saya lihat dari eh, pertanyaan nomor 3 itu mungkin beda maksudnya. Jadi Oh, gini, untuk terkait dengan kebijakan nyata yang mencerminkan hal tersebut, jadi contoh begini, karena kita di PT Taspen itu based on service, jadi based on layanan, jadi pelayanan. kita dituntut untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta, yaitu ASN, P3K, dan pensiunan gitu. Nah, dan, contoh konkretnya seperti apa? Misalnya gini, misalnya ada PNS mengajukan permohonan klaim atau apapun gitu. Kita diwajibkan tidak mengungut biaya dan tidak ada biaya gitu. Jadi itu turunan dari eh, eh, integritas ya. Itu baik bisa masuk ke dalam apa nilai budaya amanah gitu ya. Jadi dalam terkait pelayanan itu tidak ada biaya sedikit pun dan apalagi kalau layanan itu kan banyak godaan. Jadi ada celah-celah yang bisa menjadi
apa masuknya hal-hal yang jelek lah. Contoh tadi suap, contoh tadi eh, melayani dengan ada iming-iming. Nah, kita itu sudah dimasukkan dalam eh, nilai amanah itu kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jadi kita pure melayani, kita pure membantu, kita pure melaksanakan tugas kita tanpa ada iming-iming hadiah, iming-iming apa namanya imbalan dari peserta itu sendiri. Maka dari itu kita tidak perkenankan adanya buah tangan atau tips atau apapun lah itu karena kita sudah sudah menganut Entitas. nilai-nilai Hmm. akhlak itu. Oke, Itu contoh konkretnya. Ada kalau banyak lagi turunan-turunan yang bisa kita jabarkan ya, tapi mungkin mengingat waktu ya, nanti bisa kita breakdown lagi. oke, jawaban pertanyaan keempat tuh bagaimana PT Taspen memastikan kompetensi pegawai tetap relevan terjadi di lingkup Taspen tersebut. Seperti apa gitu? Kayak mungkin Halo, memberikan, halo, dengar kan? Halo Jol, seperti apa misalnya mungkin halo putus-putus Jos. seperti apa gimana sih PT Taspen memastikan kompetensi pegawai tetap relevan. Jadi kompetensi yang sudah misalnya ini kita mengikuti pelatihan, kompetensi Ya, tersebut tetap bisa kita jalankan sesuai dengan pelatihan apa yang kita ikuti. Nggak lupa ya. kita Jadi dengan begini, pelatihan. kalau di Taspen itu kita setiap tahunnya, setiap awal tahun itu kita melakukan yang namanya TNA, jadi Training Need Analysis gitu. Jadi itu di breakdown dari pusat dan cabang. Jadi setiap pegawai itu bisa WA. mengajukan apa kebutuhan eh, dalam apa melaksanakan kompetensi orang tersebut gitu. Jadi misalnya aku tahun ini pengen pelatihan A gitu. Itu bisa dituangkan dan diusulkan gitu. Terlepas itu nantinya akan disetujui atau tidak gitu. Nah, pasti kita sebagai inisiator untuk melakukan itu kita pasti akan melakukan research. Contoh misalnya kalau di kebetulan saya di branch office di kantor cabang itu pasti melakukan apa sih yang terkait dengan layanan. Misalnya pelatihan etika layanan di mana cara melayani, di mana tata cara dan tata krama dalam melayani. Nah, itu mungkin perlu setiap karyawan dilakukan pelatihan. Nah, itu akan kita selalu usulkan gitu. Nah, kalau misalnya di kantor pusat, misalnya ada di bagian investasi misalnya. Nah, mereka juga pasti melakukan research atau melakukan analisa terkait kebutuhan kompetensi. Jadi mereka ada nanti bisa ke pelatihan terkait dengan keuangan, terkait dengan investasi dan lainnya. Termasuk juga misal saya di cabang dan melakukan hal pengadaan misalnya. Nah, itu juga pasti saya melakukan analisa apa sih program pelatihan untuk peningkatan kompetisi di bidang pengadaan. Oh, misalnya CPOF, oh misalnya pengadaan level 1, level 2, level 3 dan seterusnya gitu. Nah, kita akan terus melakukan analisa itu. Nah, pada prinsipnya nantinya akan ditabulasi oleh kantor pusat dan mana yang memang dibutuhkan oleh kantor cabang. Nah, selain itu kita juga ada setiap bulan melakukan e-learning. Jadi terkait dengan kompetensi-kompetensi terkait dengan banyak hal lah. Jadi misalnya terkait dengan ada manajemen resiko, terkait dengan keuangan, financial modeling dan lain-lain, itu juga ada e-learningnya. Jadi setiap karyawan wajib mengikuti e-learning itu di mana harus mencapai scoring.
yang telah ditetapkan. Kalau memang tidak memenuhi scoring itu, dia diberikan kesempatan kedua untuk mengulang gitu. Tujuannya apa? Itu biar tetap eh, update terkait dengan regulasi, terkait dengan kebutuhan apa namanya hmm, eh, kompetensi yang berubah-ubah, dan terkait dengan pengetahuan secara global di kantor pusat maupun kantor cabang. Kita juga diberikan modul-modul untuk jadi pembelajaran. Nah, dari situ nanti One kita minute ya. akan 1 minute aku buat lain ya, linknya. Karena ada berapa lagi kita belum terjawab. Aku bikin link baru ya.